Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Syartai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di hari Ahad tepat pada pukul 10:07 waktu Indonesia Barat. Insyaallah ta'ala kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lanjutan kajian yang bertema Rambu-Rambu Tauhid yang merupakan pembahasan dari kitab Min Ma'alimi Tauhid karya Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu ta'ala telah hadir di studio Radio Syartai untuk melanjutkan kajian ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari pembahasan Rambu-Rambu Tauhid ini. Kepada Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Syiar Tauhid rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam pelajaran kita Min Ma'alimi Tauhid, Rambu-Rambu Tauhid karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Dan sebagai pembahasan terakhir adalah tentang thimarut tauhid wa fawaiduhu, apa yang menjadi buah dan faedah dari tauhidullah azza wa jalla. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, thimarut tauhidi wa fawaiduhu, buah-buah dan faedah-faedah dari at-tauhid. Qala lit-tauhidi thimarun la tuhsah wa fawaidu la tu'addu wa la tustaqsa. Tauhid ini memiliki buah dan faedah yang begitu banyak, yang tidak terhitung, tidak terhingga.
wanzur isyaratan ila dhalik fi qawlihi jalla jalaluhu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah itu kalimat tauhid. Yaitu tauhid itu seperti syajarah tayyibah asluha thabit. Ya. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabang-cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kullahin, yang dia memberikan, ya, ukulaha. Apa itu ukulaha? Ai simaruha wa fawaiduha, buah-buah dan faedah-faedahnya. Kapan? Kullahin, setiap saat. Setiap saat diberikan atau dia memberikan hasilnya pohon tersebut. Fawaidut tauhidi wasimaruhu alal abdi fi dunyah wa ukhrahu la hadda laha wa la hasr. Maka faedah tauhid dan buahnya bagi seorang hamba, ya, di dunia dan akhiratnya la hadda wa la hasr, ya, tidak terbatas. Bal naqulu qawlan kulliyan, bahkan kami katakan, ya, inna kulla khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirah wa kulla syarrin yanju minhul abdu fid dunya wal akhirah huwa min simarit tauhid wa asarun min asarihi. Bahwasanya seluruh kebaikan yang diperoleh oleh seorang hamba di dunia dan akhiratnya, dan seluruh kejelekan yang hamba tersebut selamat dari kejahatan dan kejelekan tersebut di dunia dan akhiratnya, ini semua adalah dari buahnya tauhid, dari efek-efek tauhid. Wa idza dakhalna fi syai'in min at-tafasil fi thimari tauhid wa asarihi, dan kalau kita masuk ke perincian, ya, di dalam perkara apa yang menjadi buah tauhid dan faedahnya, efeknya, pengaruhnya, fa inna min a'zami thimari tauhid wa asarihi annahu yusahihul a'mal wa yuzakkiha. Bahwasanya di antara buah tauhid yang terbesar adalah, ya, tauhid itu memperbaiki, menjadikan amalan itu baik dan menjadikan amalan itu amalan yang sahih, membersihkan amalan seorang. Idzil a'malu ayyan kanat wa mahma kanat la tasihu minal amil wa la tuqbalu minhu illa bitauhid. Karena yang namanya amalan-amalan, ya, seperti apapun amalannya, ya, seperti apapun amalannya, ya, dia tidak akan sahih dari orang yang mengamalkan, dan tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Fahuwa lil a'mali kal asasi lil bunyan wa kal usuli lil asjar. Ya, tauhid itu, ya, posisinya terhadap amalan itu bagaikan pondasi untuk bangunan, bagaikan akar bagi pepohonan. Ya, kalau akarnya tidak kuat, pondasinya tidak kuat, maka pohonnya akan, ya, dan begitu juga bangunannya akan apa? Akan mudah untuk roboh. Walihada qala Allah Ta'ala
Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Barang siapa yang menginginkan akhirah, menginginkan kehidupan akhirat, dan dia berusaha, wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin. Dia seorang mukmin, orang yang beriman, seorang yang bertauhid. Ya. Ada syarat keimanan di sini. Ya. Mungkin agama lain mereka meyakini adanya surga. Ya, dan mereka berusaha, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah yang usaha mereka ini masykur, disyukuri, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, ya, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman. Ya, dalam keadaan namanya amal saleh pun sudah termasuk di situ syarat apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ya, harus ikhlas dan mutaba'ah. Tapi di sini dijelaskan, ditegaskan, wa huwa mu'min, dia adalah seorang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niscaya kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, dan kami akan membalas dia, memberikan ya ganjaran dan balasan untuk dia lebih baik dari apa yang mereka amalkan di kehidupan dunia ini. Qala fat tauhidu huwa alladhi yusahhihul a'mala wa yuzakkiha. Maka tauhid yang menjadikan amal itu amalan yang sahih, amalan yang benar, yang membersihkan amalan tersebut. Walau kana indal insani minal a'mal asyai'ul katsir wal adadul wafir fa innaha la tuqbalu minhu illa idza kanat qa'imatan ala tauhid. Seandainya ya seorang itu memiliki amalan yang banyak, ya, jumlahnya ya sangatlah banyak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau amalan tersebut tegak di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Ya, dan tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, infak mereka, kecuali dikarenakan mereka kafaru billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi rasulih, dan kepada rasulnya. Wa qala ta'ala, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka akan gugurlah amalan-amalannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Rasul, ya, khitab ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu pada rasul-rasul sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan. Didut tauhid, lawan dari tauhid. La yahbatanna amaluka. Ya, niscaya amalan-amalanmu akan gugur. Seberapa banyaknya pun tidak akan bermanfaat ketika tidak ada tauhid di situ. Fatauhidu yusahhihul a'mal wa la tasihhu ila bihi. Ya, dan tauhid, maka tauhid itu yusahhihul a'mal, menjadikan amalan seorang itu amalan yang sahih, dan tidak akan sahih amalan kecuali dengan tauhid. Qala hafizahullahu ta'ala, wa tauhidu sababul falahi war rif'ah fid dunya wal akhirah. Di antara simarut tauhid, di antara buah dan faedah tauhid, bahwasanya tauhid merupakan sebab
sebab kemenangan, kesuksesan dan kearifah, ya, diangkatnya derajat seorang di dunia dan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang muflihun, ya, orang-orang yang beruntung, sukses. Ya, siapa mereka? Ahlut tauhid, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlut tauhidi hum ahlul ihtida wa ahlul falah. Maka mereka yang bertauhidlah, mereka lah yang ahlul ihtida, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Ya. Wal falahu hiya a'zamu kalimatin qilat fi hiyazatil khair. Fal muflih huwa man haza khairat dunya wal akhirah. Wala yuhazul khairu wala yudfaru bihi fid dunya wal akhirah illa bit tauhid wal ikhlasid dini lahu subhanahu wa ta'ala. Ahlul falah, mereka mendapatkan al-falah, kesuksesan. Ya. Dan al-falah ini, kesuksesan ini adalah kalimat yang terbaik, ya, yang dikatakan kepada, ya, orang yang mendapatkan kebaikan. Orang yang sukses, orang yang muflih, dia adalah orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan tidaklah didapatkan kebaikan dunia, ya, tidaklah seorang itu memenangkan dunia dan akhiratnya kecuali dengan tauhid. Ya, kecuali dengan tauhid dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min simari tauhid annahu sababun lil fawzi bi karamatillahi azza wa jalla wa jannatihi wa sababun lin najati min adzabillahi wa sakhatihi. Dan di antara simari tauhid, di antara buah tauhid, bahwasanya tauhid merupakan sebab lil fauz, untuk memenangkan karamah Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, dan juga sebagai sebab untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Faman laqiyallaha subhanahu wa ta'ala muwahhidan dakhalal jannah. Barang siapa yang dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sebagai seorang muwahhid, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Ya. Wa man laqiyallaha wal iyadu billah musyrikan dakhalan nar wa khullida fiha abadal abad. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia sebagai seorang musyrik, a'udzubillah min dzalik, dakhalan nar, dia akan masuk neraka dan akan kekal di neraka itu selama-lamanya. Qala Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni, ya, maduna dzalika, selain dari kesyirikan yang dosanya levelnya di bawah kesyirikan, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa tauhidu min asarihi wa thimarihi al-fawzu bil jannati wan najatu minan nar. Maka tauhid di antara, ya, buah dan pengaruhnya atau efeknya, faedahnya adalah al-fawz. Seorang itu berhasil mendapatkan surga dan dia selamat dari neraka. Fa in kana muhaqqiqan lit tauhid at-tahqiqal wajib aw at-tahqiqal mustahab fanajatuhu najatun minad dukhul. Amma idza kana muwahhidan lakinnahu irtakaba ma'asiya wa asaman duna syirki fanajatuhu najatun minal khulud.
li'annahu la yakhludu fin nari illal musyrik. Kalau dia adalah seorang yang betul-betul merealisasikan tauhid, ya, apakah tahqiq al-wajib, apakah tahqiq yang wajib, perealisasian yang wajib, ya, yaitu al-muqtasidun, atau tahqiq al-mustahab, tahqiq al-mustahab yang lebih tingkatannya daripada al-wajib, ya, as-sabiquna bil khairat, ya, dua kelompok ini ingat. Fanajatuhu najatun minad dukhul, maka selamatnya dia adalah selamat dari masuknya dia ke dalam neraka. Artinya tidak masuk ke dalam neraka, karena dia yuhaqiqut tauhid, dan balasannya sebagaimana yang disebutkan, ya, dakhalal jannah bighairi hisab wala adab. Amma idza kana muwahidan, adapun kalau dia seorang muwahhid tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, ya, selain kesyirikan, maka selamatnya dia adalah selamat dari kekal di neraka. Artinya, ya, sebagaimana ayat tadi, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuninya, ya, dengan keutamaan dan, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni langsung. Atau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengazab dia untuk membersihkan dosa-dosanya, ya, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalaupun dia masuk ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalam neraka karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah yang kekal di neraka itu kecuali seorang musyrik. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'an mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka, ya, man kana, siapa yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk memberikan rahmat pada mereka, dari mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, hanya saja, ya, selalu kita ingatkan, ya, bukan berarti seenaknya seorang itu melakukan perbuatan maksiat dengan alasan yang penting saya beriman, saya muslim, saya mukmin, pasti masuk surga. Dari mana kita tahu? Memastikan bahwasanya, ya, pertama, dari mana kita tahu memastikan bahwasanya kita pasti mati dalam keadaan, ya, sebagai seorang muwahhid. Itu yang pertama, ya, dalam keadaan dia mengenteng-entengkan perbuatan maksiat, la yakhafullah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai bisa jadi dia menganggap enteng kesyirikan, ya, menganggap enteng kesyirikan, dia melakukan kesyirikan, mati di atas kesyirikan, waliyadzubillah, ya, akhirnya tergolong sebagai orang-orang yang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, anggaplah seorang itu mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memiliki banyak dosa. Ya, harusnya seorang itu paham risikonya di sini, ya, bahwasanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bahkan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, kita tidak terbayang betapa dahsyat azab yang ada di sana. Azab apapun yang ada di dunia ini, api apapun yang ada di dunia ini, itu nggak ada apa-apanya dengan api yang ada di neraka. Ya, jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Tidaklah kami tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ya, harusnya jangan sama sekali. Ya, harusnya jangan sama sekali. Ya. Iya, kalau kita langsung diampuni. Kalau enggak,
Nasallallahu alafiyah. Ya, nasallallahu alafiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Qala wa min simarihi annahu a'zamu asbabi syarhi sadr. Dan di antara buah dari tauhid bahwasanya tauhid merupakan sebab terbesar, ya, lapangnya dada dan hati seorang. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunun syirahu sadri sahibi. Ya, dan itu tergantung dengan semakin sempurna dan kuatnya, semakin bertambahnya tauhid pada diri seorang, ya, semakin lapang dada seorang itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, afaman, ya, apakah orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya kepada al-Islam dan dia di atas cahaya dari Rabbnya, lapang dadanya untuk Islam. Wa qala ta'ala faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayahnya, maka Allah lapangkan dadanya untuk al-Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kesesatannya, Allah jadikan dadanya itu sempit, ya, tidak enak, seolah-olah dia hendak mendaki langit. Nasallallahu alaihi wasallam. Fal huda wa tauhid min a'dhabi asbabi syarh sadr. Maka al-hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tauhid adalah di antara sebab terbesar lapangnya dada seorang, lapangnya hati seorang. Wah, ini nikmat yang luar biasa. Kalau dada seorang itu lapang, hatinya lapang. Ya. Wasyirku wad-dhalalu min a'dhami asbabi dhaiqihi. Adapun kesesatan, kesyirikan dan kesesatan adalah di antara sebab terbesar untuk sempitnya hati dan dada seorang. Qala wa min simarihi anna Allah takaffala li ahlihi bil izzi wan nasri fid dunya wa tamkini fil ardi wa salahil ahwal. Ya, dan di antara simar, buah dari tauhid, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang bertauhid, ya, dengan kemuliaan, dengan pembelaan, pertolongan di dunia dan akhirat. Ya, dikuasakan di bumi ini, perbaiki keadaannya. Qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman, ya, dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan mereka, agama mereka yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk mereka setelah rasa takut adalah dengan rasa aman. Mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Ya. Dikuasakan di muka bumi, mendapatkan kemuliaan dan pertolongan, ya, rasa aman, dengan syarat apa?
ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Qala wa minha anna tauhida yaftahu lil abdi babal khairi was suriri wal ladzati wal farahi wal ibtihaji wat tuma'ninah. Ya, demikian juga di antara simarut tauhid, buah dari tauhid, bahwasanya tauhid membuka pintu kebaikan bagi seorang hamba, pintu kesenangan dan kelezatan, pintu kebahagiaan, dan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Mereka orang-orang yang beriman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrillah hati itu menjadi tenang. Dan siapa yang berzikir? Orang yang beriman. Wa qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun seandainya datang pada kalian dariku huda, petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat, dan tidak akan sengsara. Adapun orang yang berpaling dari dari zikir kepadaku, fa innalahu ma'isatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa ba'du fahadhihi ma'alimu yasiratun haula hadzal mawdu'il 'adzim. Ini adalah rambu-rambu yang sederhana, yang berkaitan dengan tema yang sangat luar biasa ini, yaitu tema tauhid. Wasallallahu azza wa jalla an yanfa'ana jami'an bima 'allamana wa an yaj'alahu hujjatan lana la 'alaina wa an yahdiyana sawa'as sabil. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian apa yang bisa kita sampaikan dari pelajaran kita min ma'alimit tauhid, rambu-rambu tauhid, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu taala. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengannya kita memahami apa itu tauhid, sehingga kita berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, menjadi hamba Allah yang bertauhid, bahkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentahqiq, betul-betul merealisasikan tauhid, jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk jauh dari perkara-perkara maksiat. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.